Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan ampunan. Kemarin kita telah menyampaikan masalah permohonan ampun itu ada dua ayat. Satu, permohonan ampun istighfar orang yang beriman, dan permohonan istighfar yang bertakwa. Dan kalau kita perhatikan ayat 21-20 dalam surah Al-Hadid itu ada 5 kata, ya. La'ibu walahu wazinatu watafakhurum bainakum watakatsur. Ya. Watakatsur itu yang paling top itu, dimana berlomba-lomba saling berbanyak-banyak, saling ingin nomor satu, itu dalam 5 kehidupan, ya. Dan ada surah khusus berkenaan at-takatsur, bermegah-megahan. Mari kita terus meneliti supaya kita semakin memahami bahwa ayat-ayat Quran itu semakin kita perhatikan dari kata-kata, ya. Caranya kita memperhatikan kata-kata. Jadi kata-kata tersebut terus kita telusuri agar kita semakin luas dan semakin dalam, ya, berkenaan dengan ampunan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 23, yaitu kata-kata yang merupakan permohonan dari Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia diampuni. Coba kita perhatikan dalam surah Al-Alaf, ya. Nanti kita lanjutkan di dalam surah At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, Adam dan Hawa berkata, Qala Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika tidak Engkau ampuni kami, wa tarhamna, dan tidak Engkau sayangi kami, rahmati kami, lanaku
lakunanna minal khasirin. Sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Kata rugi itu sudah saya jelaskan ya. Jadi itu berkenaan dengan hari akhirat. Dua kata. Kalau tidak beruntung, rugi. Ya. Artinya kalau tidak beruntung, rugi, ya masuk neraka. Nah, kita perhatikan lagi. Zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jadi dia tahu. Maka di dalam istighfar itu kita mencoba mengenali kesalahan-kesalahan kita yang sifatnya menzalimi diri kita sendiri. Sedapat mungkin kita mengenali kesalahan-kesalahan kita gitu. Semakin lama semakin halus ya. Mungkin kita pada tahap awal tidak merasakan bahwa itu suatu kesalahan, misalnya suatu kejadian atau tindakan kita merasa nggak bersalah gitu. Tapi nanti semakin halus merasa bahwa itu merupakan, walaupun mungkin tidak 100% kesalahan orang, tapi pasti ada sedikit banyaknya merupakan kesalahan-kesalahan kita gitu, ya. Itu supaya kita melakukan muhasabah dalam berusaha memperoleh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu yang. Kedua, wa illam taghfir lana, jika tidak engkau ampuni kami, ya, wa tarhamna, dan engkau tidak sayang kepada kami, ya, pastilah kami rugi. Nah, di dalam berusaha kita mencari kemungkinan kita menzalimi diri kita itu, maka kita terus menyelusuri ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan kezaliman, ya, yang mengakibatkan kita zalim. Karena semakin banyak ayat-ayat yang kita pahami, semakin kita akan merasakan kekurangan kita gitu. Walaupun sudah diberi gambaran oleh Rasulullah SAW dalam memberi kita contoh di dalam doa tahajud, ya, yang terakhir kalimat farfirli, maka mohon ampuni aku, ma qaddamtu, dari apa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, yang kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan, wa ma asrartu, wa ma a'lamtu, baik kesalahan-kesalahan yang aku tidak tahu maupun kesalahan-kesalahan yang tahu. Itu sepertinya merupakan suatu kesimpulan, ya, suatu kesimpulan yang diberikan contoh kepada Rasulullah SAW, bahwa itu merupakan skup wilayah di dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita berzikir, bagaimana kata salam itu yang kita uraikan dalam sebelum bulan puasa itu tadi,
bahwa salam itu, perjalanan salam itu luas ya, dari Allah Subhanahu wa taala sampai turun kepada Nabi Nuh, nabi-nabi lain, terus kepada Nabi Ibrahim ya. Di dalam Nabi Ibrahim salam sudah sedikit ada kriteria ya. Kepada Nabi Muhammad salam kepada orang-orang yang terpilih, kemudian dijadikan syariat, kita saling mengucapkan salam, kemudian salam dimasukkan di dalam sholat, kemudian salam juga mulai naik beranjak, salam dari malaikat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disarikan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk zikir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata salam. Jadi disarikan oleh Rasulullah SAW di dalam 5 anak kalimat. Allahumma antas salam, salam itu dari dirimu, wa minkas salam, salam itu darimu, wa yaudus salam, salam itu akan kembali kepadamu. Fa'aina rabbana bisalam, hidupkan kami dalam salam. Wadkhilnal jannata salam, masukkan kami di dalam surga dengan salam. Itu salam itu panjang perjalanannya. Nah, begitu juga ini. Rasulullah telah memberikan garis ya. Farfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Mudah-mudahan kita akan teruskan ini ya sepanjang berpuasa. Mudah-mudahan semakin merasakan isi daripada apa-apa yang digariskan, yang disarikan oleh Rasulullah SAW itu. Mari kita lanjutkan dengan surah At-Takatsur. Ini surah At-Takatsur ini merupakan surah yang menjadikan kita selalu waspada ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ini kita lihat ya. Ada kata-kata alha. Alha itu terkait dengan lahud ya. Dari kata asal katanya laha. Laha ya. Laha itu dari kata lahud, entertainment atau permainan atau hiburan ya. Itu hiburan. At-takatsur asal katanya kasiroh ya, banyak gitu. Jadi at-takatsur kita berusaha memperbanyak, sibuk gitu ya. Sibuk dengan segala hal yang berkaitan dengan dunia gitu ya. Jadi sesuatu yang menyenangkan, saking itu senang sehingga kita lupa terhadap apa-apa yang mesti kita lakukan. Ibarat orang senang mancing ikan, saking senangnya mancing sehingga lupa
saat-saat yang kita seharusnya melakukan sholat dan sebagainya gitu ya. Jadi alhaakumut takatsur, jadi kumut, bermegah-megahan telah melalaikan kamu ya. Jadi ayat ini menjadi sebab ya, menyatakan sebab kecelakaan itu karena saling memperbanyak kenikmatan dunia dan berbangga-bangga ya, sehingga melengahkan kamu sampai melengahkan kamu karena enggan kalah bersaing. Kamu telah menziarahi kubur-kubur leluhurmu ya, untuk membuktikan keunggulan kamu, atau kelengahan itu berlanjut sampai ajal menjemputmu. Itu katanya ya. Hatta zultumul maqabir, sampai kalian mendatangi kubur. Jadi ini sejarahnya ada dua kelompok masyarakat yang saling bersaing ya. Sampai ke kuburan pun mereka bersaing ya. Sampai mereka berziarah ke kubur itu mereka bersaing, katakanlah aku mungkin kalau sekarang ya terlihat sekarang mulai kuburan pun orang berlomba-lomba ya. Kuburan pun orang berlomba-lomba. Jadi hatta zurtumul maqabir, ada dua pengertian di sini. Sampai mereka datang ke kuburan ya, berziarah ke kuburan, itu pun masih bersaing ya. Dan arti yang kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur, berhenti ya gitu. Yang dikecam oleh ayat ini adalah persaingan yang sedemikian sifatnya yang mengakibatkan seseorang lengah serta mengabaikan hal-hal yang lebih penting ya. Jadi ada beberapa ayat yang berkaitan dengan itu ya. Misalnya di dalam surah Al-Hijr ayat 3 ya. Mengapa manusia bisa lengah? Mengapa manusia lengah? Ya, antara lain lengah karena angan-angan kosong. Di dalam surah Hijr ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukankah mereka di dunia itu makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka? Kelak mereka mengetahui akibat perbuatannya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamu. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Bisa saja angan-angan iblis itu kan selalu memberikan angan-angan kosong kepada kita. Misalnya nanti aja, sekarang masih muda ya, nanti bertobat, kira-kira begitu. Sehingga berangan-angan itu terus digaungkan. Nanti kalau sudah umur 50, nanti saja umur 60 gitu. Nanti saja umur sampai 70 kan, supaya karena akhir yang baik itu, walaupun bagaimanapun akhir yang baik itu merupakan yang penting. Nah,
Angan-angan seperti itu yang akan menjebak kita. Kemudian dalam surah Al-Munafikun, ya, dalam surah Al-Munafikun itu juga bisa karena harta dan anak-anak. Nah, kelengahan itu mengantarkan manusia bersaing tanpa batas sampai mengantarkan ke kubur. Sampai mereka meninggal baru berakhir, ya. Persaingan itu tidak akan berhenti sampai kamu telah menziarahi kubur. Sampai di kubur pun, yaitu sampai mati. Banyak memupuk harta dan memperbanyak anak, membanggakan anak. Apabila motivasi persaingan itu, ini tidak akan berakhir kecuali kematian. Karena persaingan itu tidak pernah puas, selalu tergambar di benak, di pikiran kita. Harta, kedudukan yang lebih tinggi, banyak pengikut, ya, dan sebagainya. Saya kira itu yang ayat yang kedua, ya. Kita lanjutkan dengan ayat yang ketiga, keempat. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Itu 2 kali, ya. Hati-hatilah, kira-kira, ya. Hati-hatilah, gitu. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, ya. Dua ayat itu. Hati-hatilah, kelak kamu akan mengetahui. Hati-hatilah, kelak kamu akan mengetahui. Dengan dalam kaitan ini, ya, persaingan tidak sehat dan menumpuk harta dan memperbanyak pengikut, ya, memperingatkan kita hati-hati, jangan lakukan persaingan semacam itu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Sekali lagi, hati-hati, kamu akan mengetahui akibatnya. Karena persaingan memperebutkan kemegahan dunia, ya, itu tidak akan membawa kebahagiaan dan kepuasan bagi setiap orang yang terlibat, ya. Tidak mengantarkan kepada hakikat dan tujuan hidup sendiri. akan tentu pada akhirnya kita akan menemui kekecewaan. Kita lanjutkan lagi. 5, 6, 7, ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Jangan begitulah. Sekiranya masih juga kau lakukan dan kamu akan mengetahui akibatnya dengan pengetahuan yang yakin. Hati-hatilah jika
kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan ainul yakin. Jadi secara arti ya, kita harus yakin dengan Al-Quran ini secara ilmu gitu. Dan kalau sudah diberitahu seperti itu ya kita harus yakin secara ilmu. Jangan kita yakin setelah ainul yakin, setelah melihat. Ibarat kalau sudah sampai ainul yakin berarti la tarawunnal jahim, pasti kalian akan melihat neraka. Ini suatu ilustrasi ya. Misalnya kita di hutan bersama-sama dengan orang-orang yang tahu gitu ya. Maka misalnya ada ngauman harimau itu, terus diperingatkan tuh ada harimau itu. Tapi kita tidak pernah tahu itu suara harimau gitu. Kita tidak pernah tidak punya ilmu mengenai harimau itu. Dibandingkan orang yang punya ilmu mengenai harimau itu, yang mengingatkan kita itu awas harimau itu ada itu. Tapi bagi kita karena tidak yakin bahwa itu suara harimau, kita tidak punya ilmu, kita ingin melihat. Sampai kita tunggu dan lihat itu memang harimau. Nah, gitu. Itu pada posisi yang berbahaya gitu. Nah, gitu. Jadi ilmu yakin dan ainul yakin tuh harus kita pahami. Ada yang kita diharapkan untuk selamat apabila kita sampai kepada ilmu yakin ya. Ada di mana ilmu yakin itu misalnya ayat-ayat Quran ya, kita secara ilmu itu percaya. Kemudian ayat-ayat itu dipraktekkan ya. Misalnya di dalam surah Al-Isra ayat 53 kita diminta Allah Subhanahu wa taala untuk bicaranya lebih baik. Karena pembicaranya lebih baik itu akan bermanfaat bagi kita gitu. Dan kita menyaksikan kalau orang yang bicara baik itu disenangi orang. Atau kalau kita memperoleh kesempatan mendapat jabatan yang tinggi karena kita berkomunikasi dengan baik. Sehingga yakin kita bahwa ayat itu bisa kita buktikan dengan ainul yakin. Nah, bisa diteruskan dan hakul yakin. Ada kondisi yang tidak bisa kita lanjutkan dengan ilmu yakin seperti ini. Ya, kalau kita dengan ainul yakin, bukan ilmu yakin, dan kalau kita menghendaki sampai ainul yakin, kita berarti sudah akan melihat neraka gitu ya. Mari kita lanjutkan. Summa latarawunnaha ainal yakin. Sudah kita lihat neraka jahanam ya. Kemudian pasti kalian melihat neraka dengan mata penglihatan yang pasti. Ya. Jadi kalau kita menghendaki keyakinan pada tingkat melihat, ya, maka pasti kita akan melihat neraka dengan penglihatan yang yakin. Ayat terakhir,
summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang semua nikmat di dunia ini, ya. Semua nikmat di dunia ini, ya. Itu perlu kita renungkan, apa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita renung, mungkin pada saat-saat kita rezeki sedang banyak, ya, kita gunakan pada hal-hal yang tidak benar gitu. Kita pergunakan kepada hal-hal yang boros gitu dan sebagainya, banyak ya, merupakan kesalahan-kesalahan kita. Ini satu objek daripada istighfar kita. Kita ingat dulu, kita dapat hasil yang baik gitu, kita gunakan kepada yang kurang baik atau yang tidak baik, atau kita boleh sesuatu dengan cara yang tidak baik gitu. Itu hal-hal yang perlu kita renungkan, kita dalam konteks kita menzolimi diri kita, ya. Ini satu poin yang kita peroleh dalam surah At-Takatsur, di mana kesalahan-kesalahan kita renungkan sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam surah At-Takatsur ini, merupakan sesuatu yang perlu kita istighfari, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.